Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filzatu Zahra dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang epidemiologi penyakit menular, terutama pada penyakit diare. Penyakit menular menjadi salah satu masalah kesehatan yang besar di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia, dan juga menjadi salah satu masalah global karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang sangat tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Penyakit menular merupakan perpaduan berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor tersebut terdiri dari faktor lingkungan, agen penyebab penyakit, dan juga pejamu atau host. Ketiga faktor tersebut sebagai segitiga epidemiologi. Salah satu penyakit menular yang akan kita bahas adalah diare. Penyakit diare adalah buang air besar defekasi dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya, 100-200 ml per jam, dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair. Dapat pula disertai dengan frekuensi defekasi yang meningkat. Akan ribuan jenis organisme yang menginfeksi saluran pencernaan dan menjadi penyebab diare. Dari kelompok bakteri ada 4 jenis bakteri, yaitu Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. coli. Sini terdapat 6 rumusan masalah dan juga tujuan, yaitu bagaimana mekanisme penyebab timbulnya penyakit diare, apa saja macam-macam penyakit diare, apa saja tanda-tanda penyakit diare, apa saja media penularan penyakit diare, apa hubungan jamban dengan diare, dan bagaimana pencegahan penyakit diare. Tujuannya sendiri yang pertama, mengetahui mekanisme penyebab timbulnya penyakit diare, mengetahui macam-macam penyakit diare, mengetahui tanda-tanda penyakit diare, mengetahui media penularan penyakit diare, mengetahui hubungan jamban dengan diare, dan yang terakhir mengetahui cara pencegahan penyakit diare. 1. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare yaitu gangguan osmotik makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik di dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbullah diare. Rotavirus dan bakteri Escherichia coli merupakan 2 agen penyebab diare yang sering berkembang. Yang kedua, macam-macam penyakit diare ada 2, yaitu yang pertama diare akut. Diare akut adalah diare yang awalnya mendadak dan berlangsung singkat dalam beberapa jam sampai 7 atau 14 hari. Penyebab utama diare akut adalah etiologi infeksi oleh bakteri parasit maupun virus. Diare kronik. Diare kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Ketentuan ini berlaku bagi orang dewasa, sedangkan pada bayi dan anak tetap ditetapkan batas waktu 2 minggu. 3. Tanda-tanda timbulnya penyakit diare yang umum adalah penderita mengalami berak encer biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Kadang-kadang disertai dengan demam, muntah, lemah, dan lesu. Yang keempat, media penularan kuman penyakit diare. Kuman penyakit diare dapat ditularkan melalui air dan makanan yang tercemar, berak di sembarang tempat, tangan yang kotor, botol susu yang kurang bersih, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, hubungan jamban dengan diare. Transmisi penyakit dari tinja. Transmisi penyakit dari tinja orang sakit atau karir ke manusia sehat melalui mata rantai tertentu. Transmisi tersebut dapat terjadi bila memenuhi faktor agen penyebab. Reservoir sumber infeksi. Cara menghindar dari reservoir ke pejamu yang rentan. Hubungan pola atau cara pembuangan tinja dengan penyakit. Di dalam tinja terdapat mikroorganisme yang dapat menimbulkan gangguan penyakit perut, termasuk diare. Oleh sebab itu, tinja harus dibuang sesuai aliran kesehatan. Adapun akumulasi penyakit termasuk diare dari tinja dapat digambarkan sebagai gambar di bawah ini. 6. Pencegahan penyakit diare. Yang pertama, rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan sesudah makan. Mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. Hindari makanan buah-buahan atau sayur-sayuran mentah yang tidak dipotong sendiri. Minum air yang matang. Menjaga kebersihan toilet. Kesimpulannya,
adalah berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit diare itu sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Tetapi masih banyak orang yang menyepelekan akan hal tersebut. Dan kita harus tetap berhati-hati karena penyakit diare itu sangat mudah ditularkan melalui air ataupun makanan yang ada di sekitar kita. Dan juga kita harus selalu menjaga kebersihan dimanapun kita tinggal. Demikian akhir presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.